saja ku taruh orderan makanan itu di atas makam itu. Mengagetkan, tiba-tiba muncul notifikasi di ponselku melalui aplikasi ojol, dan tulisannya adalah, "Terima kasih Mas." Sontak aku Hai Sobat Irasional, dimanapun Anda berada. Berikut ini kita akan mendengarkan cerita dari seseorang yang memang tidak mau disebut namanya. Maka dari itu kami menyebutnya dengan nama Mas Slamet. Nah, Mas Slamet ini profesinya adalah seorang ojek online atau ojol. Sebelum kita membacakan cerita dari Mas Slamet mengenai pengalamannya yang bersinggungan dengan alam lain, jangan lupa subscribe, like, share link video ini, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Halo Irasional TV, inilah kisahku kira-kira 2 tahun lalu. Aku adalah seorang bapak dari 2 orang anak. 2 tahun lalu bisa dikatakan masa suramku di karir ojol. Pandemi sangat berpengaruh pada orderan, terutama untuk pengantaran tamu. Namun bagaimana lagi, hidup mesti berjalan. Keluargaku juga butuh makan. Aku tetap mengaktifkan aplikasi ojolku, berharap mendapat orderan setiap harinya. Ya, memang paling banyak pada saat itu adalah orderan makanan. Aturan dari pemerintah dan PPKM membuat orang-orang mengurangi untuk keluar rumah, sehingga orderan paling banyak adalah orderan makanan, terutama di saat petang hingga larut malam. Malam itu pun aku mendapatkan notifikasi orderan melalui aplikasi ojol. Orderan pesanan makanan fast food. Lalu aku balas orderan itu untuk segera meluncur ke resto fast food yang disebutkan di aplikasi tersebut. Aku masih ingat betul, pemesannya adalah seorang yang bernama Putri. Aku segera starter motorku, lalu bergegas menuju restoran tersebut. Hujan gerimis mengiringi perjalananku saat itu. Sampainya di sana, aku pun memesan makanan sesuai orderan, yakni 1 paket burger plus kentang goreng. Tak lama kok mereka menyajikan makanan orderanku. Yang lama adalah antriannya.
Setelah selesai, segera aku mengabari customer bahwa aku siap meluncur ke posisinya. Customerku Mbak Putri juga membalas chatku tersebut. Saatnya aku OTW ke sana. Bergegaslah aku menuju titik direksi yang ditentukan oleh aplikasi ojol. Jalanan menuju ke sana juga unik, melewati jalanan area di mana kanan kirinya adalah sawah, hingga akhirnya aku melalui jalanan tanah yang di samping kanan kirinya adalah pohon bambu. Suara gemuruh dan decitan terdengar saat angin besar menerpa batang-batang bambu tersebut. Anehnya, makin ke sana jalanan makin serem. Tidak ada lampu yang menerangi. Tapi uniknya, menurut aplikasi, lokasi masih beberapa meter dari tempatku saat ini. Segera aku kurangi kecepatan motorku sambil melihat kanan kiri. Kok sepertinya ada yang janggal. Itu pikirku. Benar saja, titik itu dekat dan aku segera menghentikan laju motorku. Kulihat di hadapanku sebuah gapura dengan lebar 2,5 meter. Segera aku masuk ke dalam gapura ini sambil menjinjing pesanan dan menggenggam ponselku. Dan mulailah bulu kuduku berdiri, karena di hadapanku aku melihat beberapa nisan. Jadi ini adalah lahan kuburan. Aku berjalan sambil mencari di mana titik itu berada. Sembari aku chat customer bahwa aku sudah sampai, tapi tidak ada jawaban sama sekali atas chatku tersebut. Sampailah aku di sebuah makam yang nampaknya masih baru. Terlihat dari tanahnya yang masih basah. Dengan senter dari aplikasi ponselku, kusoroti kayu nisannya. Tertera tulisan nama Putri Nur Santi. Mulailah sekujur tubuhku dingin seketika. Saat itu langsung saja ku taruh orderan makanan itu di atas makam itu. Mengagetkan, tiba-tiba muncul notifikasi di ponselku melalui aplikasi ojol, dan tulisannya adalah, "Terima kasih Mas." Sontak aku pun berlari dari kompleks kuburan itu dan segera mengendarai motorku jauh dari tempat itu. Demikian cerita saya. Mohon pencerahannya dari Irasional TV. Terima kasih telah mengirimkan sebuah cerita yang cukup unik kepada Irasional TV. Ceritanya memang ada seorang yang memesan pesanan makanan dan minuman ya. Ini menurut apa yang diceritakan, dan ketika saya mendeteksi nomor telepon dari Mas Slamet ini, Mbak Putri Nur Santi ini sebenarnya memang sudah meninggal, dan
dan saat itu dia meninggal karena termasuk korban dari pandemi corona, dan ia memang sangat kayak menginginkan atau ngidam ya, ingin makanan burger tersebut. Dan memang bisa dikatakan kalau dari sisi rasionya, kemungkinan yang telepon atau yang memesan adalah keluarganya, bisa jadi keluarganya. Akan tetapi dalam kasus ini yang memesan adalah beliau sendiri, karena saat itu belum sampai 40 hari, dia meninggal belum lama dan masih ada di sekitar rumahnya. Jadi menurut kami adalah beliau yang memesan orderan tersebut. Anda boleh percaya, boleh tidak. Rasional tetaplah rasional. Keyakinan tanpa diuji, maka Anda tidak akan tahu seberapa besar keyakinan tersebut. Salam irasional. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang.